Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahman Suci, NIM 12011616043. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah dari Universitas IAIN Pontianak. Saya berasal dari daerah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi nilai Islamic Marketing dan Manajemen ini dalam ulangan tengah semester pada pertemuan ke-8 yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin SEM MCPHCM selaku dosen mata kuliah Islamic ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu. Saya menghadiri kuliah hanya 4 kali pertemuan dari 8 kali pertemuan. Sebelumnya dikarenakan terkendala jaringan, saya menghadiri kuliah ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selain itu juga pastinya untuk menambah ilmu dan wawasan tentang cara-cara melakukan marketing dalam Islam. Dalam isi RSP dari makul marketing ini yang telah dibagikan di grup WA, di sini dijelaskan bahwa kita mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen pemasaran Islam, mampu memahami dan menerapkan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran, mampu menjelaskan peran pemasaran dalam Islam, mampu melakukan pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam, mampu melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis Islam, mampu melakukan riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam Islam, mampu membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam, mampu berupaya meningkatkan nilai pelanggan, dan mampu melakukan analisis pasar konsumen dan pasar bisnis dalam Islam, dan mampu memahami dan menjelaskan persaingan bisnis dalam Islam. Dan mata kuliah Islamic Marketing ini dapat memberikan pengetahuan teknik dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen dan pemasaran Islam. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai konsep manajemen pemasaran Islam dan maqasid syariah dalam pandangan dan pemasaran, peran pemasaran dan Islam, pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam, tabayun dan mengenal lingkungan bisnis Islam. Saya melakukan video record dan menjelaskan mengenai konsep pemasaran dalam Islam, maqasid syariah, peran pemasaran dalam Islam, mengembangkan strategi perencanaan pemasaran dalam Islam. Dalam pemasaran dalam Islam, ini menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan pemasaran, yang mana pemasaran dan merupakan suatu kegiatan manusia sering dilakukan. Adapun pengertian pasar menurut Islam. Pengertian pasar menurut Islam ini merupakan tempat untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang dan jasa oleh penjual dan pembeli. Dan Islam bukan hanya mengatur tentang pribadi saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi dalam ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam Islam. Pasar sangatlah penting, yang mana Rasulullah menghargai harga yang terbentuk dari pasar sebagai harga sekarang. Dalam konsep pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk produk yang dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam konsep-konsep marketing yang terdiri dari beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan maqasid syariah. Maqasid syariah ini adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksud oleh Allah untuk kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan bagi umat dan menghilangkan keberatan adalah salah satu tujuan diisyaratkan hukum di muka bumi ini. Pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatibi, maqasid adalah yang mana Allah telah menurunkan syariat atau aturan hukum tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Dengan bahasa yang lebih mudah adalah aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran pemasaran dalam Islam. Dalam peran pemasaran, memiliki marketing untuk mempromosikan bisnis dan produk yang telah dihasilkan bisnis tersebut, baik berupa barang maupun jasa. Tujuannya adalah agar masyarakat sebagai target konsumen dari bisnis tersebut dapat mengenal produk tersebut dan meningkatkan laba bisnis dengan meningkatkan penjualan. Selanjutnya apa itu pengembangan strategi dan perencanaan pemasaran dalam Islam? Baiklah, apa itu yang dimaksud dengan rencana? Kerja organisasi kegiatan dalam manajemen pernyataan niat yang direalisasi melalui sejumlah program teknik untuk implementasi strategi rencana ini, mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian, siapa yang akan melakukan pekerjaan, dan tautan ke rencana dan tujuan suatu kegiatan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, lakukanlah analisis situasi. Dalam melakukan analisis seperti ini berperan penting dalam proses pemetaan sebuah peluang pemasaran perusahaan sehingga suatu perusahaan dapat mengetahui pemaslahatan yang akan muncul di pasar serta membuat perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan dalam proses pencapaian pemasaran. Dan yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Dan yang ketiga, penyusunan strategi dan program berkelanjutan. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, menentukan target konsumen. Yang kedua, membuat tujuan akhir. Yang ketiga, menentukan pemasaran yang sesuai. Yang keempat, bentuk tim. Dan yang kelima, buat wujud marketing. Saya akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaquhu min fadlillahi wa zukurullaha kashiran la'akum tafihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi dan berusaha mencari rezeki yang halal. Sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat, hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindari diri dari kecurangannya, menyeleweng, dan lain-lainnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, apalagi yang tampak nyata, sebagaimana firman Allah. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhilu syai'a irallahi wala syahral harama walal hadya walal qala
إذا ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hak dan binatang-binatang kalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolonglah menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Ayat berikut berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat kesucian Allah, yakni segala amalan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan sya'i serta tempat-tempat mengerjakannya seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah. Janganlah engkau melanggarnya dengan berburu ketika dalam keadaan ihram, dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan pula engkau melanggar kehormatan dengan berperang pada bulan itu kecuali untuk membela diri ketika diserang. Jangan pula mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan-hewan ini disembelih di tanah haram dan dihadiahkan dagingnya kepada fakir miskin dan kalaid. Hewan-hewan kurban yang diberi tanda dikalungi dengan tali sebagai tanda yang menunjukkan bahwa hewan itu telah dipersiapkan untuk dikurbankan dan dihadiahkan, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mereka mencari karunia berupa keuntungan duniawi dan keridaan yang berupa ganjaran dari Tuhannya. Akan tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu apabila kamu mau. Jangan sampai kebencian sebagian kamu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari mengunjungi Masjidil Haram. Hubungan kedua surah ini tentang pemasaran, yaitu di mana dalam melakukan pemasaran kita sebagai manusia harus menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki, sebab Allah mengetahui semua tindakan tanduk umatnya, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Pasalnya, memiliki pekerjaan halal akan membuat hidup kita lebih tentram dan damai. Untuk itu diwajibkan bagi setiap muslim menyertakan Allah dalam mencari rezeki dan saling menolonglah dan sesama pembisnis, dan janganlah engkau melakukan persaingan yang dapat menimbulkan rasa iri dengki. Adapun konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran dalam Islam adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Proses dalam pemahaman kebutuhan dan keinginan konsumen inilah yang menjadi konsep pemasaran seseorang yang bekerja di bidang pemasaran, yang disebut pemasar. Adapun surah yang menjelaskan tentang konsep pemasaran ini, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takunu tijarata antaradin minkum wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaranya kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridhaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-sekali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu. Yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar. Dalam pandangan Islam, yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atas membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sesungguh Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hambanya. Ada pernyataan yang mana Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Menurut saya setuju. Ya, karena Islam bukan hanya mengatur tentang riba, bukan hanya mengatur tentang pribadi saja, tapi juga mengatur masalah ekonomi dan ekonomi Islam. Ini yang langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, pasar sangatlah penting, yang mana Rasulullah menghargai harga yang terbentuk dari pasar sebagai harga. Jadi kita harus menetapkan sistem pemasaran dalam Islam, dalam kehidupan atau perdagangan, karena sebagai pembisnis yang sejati memiliki jiwa pemasaran yang baik, yang mana misalnya pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama, yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun. Promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut, karena seseorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Seorang marketer yang baik harus memiliki kemampuan bertutur sapa dengan lemah lembut, sebagaimana praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwah ajaran Islam. Dalam rangka mengemban tugasnya, Nabi Muhammad SAW setiap kali manusia hendaknya bersikap penuh rendah hati. Dan bila engkau melangkah, janganlah berjalan di muka bumi dan angkuh, tetapi berjalanlah dengan lemah lembut penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan anugerah kasih sayangnya kepada orang-orang yang sombong, lagi yang membanggakan diri sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujarat ayat 12. Surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayatum bidinin illa ajalin musamman faktubuhu wal yatub bainakum katibun bil adil wala ya'ba katibun ayyatuba kama alamahullah falyatub falyumiliz lazi alaihi hakul walyataqillaha rabbahu wala. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan menulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika ia berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaknya wali mendiktekannya dengan benar. Dan
persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seseorang laki-laki 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Atau jika yang seseorang lupa, maka yang seseorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu yang baik. Utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian dari lebih mendapatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulitkan, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh Allah tidak suka kefaksian pada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika muamalah dilakukan di dalam bentuk utang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibandingkan transaksi utang piutang. Dan dianjurkan kepadamu, ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan, dan janganlah menulis atau dipersulit, dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukannya. Begitu juga sebaliknya, para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zani inna ba'das zani ismu wala tajassu wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakaritumu fatakullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah mengunjunginya satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menegaskan dugaan yang tidak berdasarkan adalah dosa, dugaan menjadi dosa, karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Dengan menghindari dugaan buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif. Hubungan kedua surah ini tentang pemasaran, yaitu yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan kedosaan, seperti melakukan hutang piutang, menggibah, karena menurut Islam apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang tertentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang piutang itu kecil maupun besar, karena hal tersebut dapat menyebabkan atau menimbulkan ghibah sama muslim. Saya akan menyampaikan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam pandangan dan pemasaran, dan apa saja surah yang menjelaskan tentang tijarah. Maqasid syariah adalah suatu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, dan rahasia-rahasia dimaksudkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dan bagi umat dan menghilangkan kemudaratan adalah salah satu tujuan diisyaratkan di muka bumi ini. Adapun yang dimaksud dengan tijarah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada dua bentuk al-tijarah, yaitu kata al-tijarah yang menunjukkan dua pengertian, yaitu pertama, perdagangan yang bermakna perdagangan secara materi dan hal aktivitas jual beli. Yang kedua, dagang yang bermakna non-materi yang berbahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan. Adapun surah yang menyebutkan kata tijarah antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282.
Surah An-Nisa ayat 29, surah At-Taubah ayat 24, dan surah An-Nur ayat 37. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tayatum bini ila ajali masuman faktubu wal yaktub bainakum katibum bi aldi wala ya'ba katibun ayyatuba kama Allahu wa ala wal ya'tu wal yumilis lazi alaihil haqu wal ya'taqillaha rabbuhum wala. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah kamu seseorang penulis di antara kamu menuliskannya. Dan benar, janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu ditekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lattaqulu awwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala tuqtulu anfusakum innala kana bikum baina. Adapun macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli. Merupakan riba yang dijual beli dua barang yang sama jenisnya, akan tetapi tidak sama ukurannya. Yang mana yang mengandung adanya tambahan pada salah satu, contohnya tukar menukar antara beras dan beras, namun adanya kelebihan salah satu pihak antara tidak sesuai dengan isyaratkan. Yang kedua, riba qard. Riba qard adalah riba yang dihasilkan oleh tambahan atas pokok pinjaman. Yang dimaksud riba ini terjadi apabila pemberi hutang mengambil kelebihan yang disyaratkan kepada penerima hutang. Selanjutnya, yang ketiga, riba nasi'ah. Di dalam riba ini adalah riba yang mengambil keuntungan dari proses pinjam meminjam atau tukar menukar. Dan yang keempat, ribayat, yaitu apabila terjadi saat transaksi tidak menegaskan beberapa harga pembayaran. Contoh, ada dua orang yang menjual motor yang menawarkannya barangnya sekitar 20 juta jika ia membayar kas, dan jika ia membayar cicilan harganya akan menjadi 25 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan takli rukban. Takli rukban ini ialah kegiatan perdagangan dengan cara menyongsong perdagangan desa yang membawa barang dagang di jalan menuju pasar. Praktik ini juga termasuk makan harta dengan cara yang batil, karena si pedagang desa tidak tahu harga pasar sesungguhnya. Hal ini disesuaikan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang menyongsong mencegat pedagang sebelum tiba di pasar. Takli rukban, hadis riwayat Bukhari. Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Substansi dari larangan takli rukban ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli di antara dua pihak, di mana yang salah satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di kondisi sungguhnya. Lainnya, apa yang dimaksud dengan ba'al najasi? Ba'al najasi adalah suatu rekayasa pasar dalam demand, yaitu bila seorang produsen pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli si penawar sendiri. Tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Dia hanya ingin menipu orang yang benar-benar ingin membeli. Selanjutnya, apa yang maksud dengan takdilis?
Transaksi tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam, yang termasuk ke dalam kategori kedua yang haram selain zatnya. Haram zatnya contohnya, dalam perusahaan dilarang memproduksi barang-barang yang haram, seperti memproduksi makanan minuman yang haram. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ihtikar? Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Ihtikar secara umum dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta memperusahaan manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Barang siapa yang menimbun barang dengan tujuan membuat kesusahan bagi musliman, maka dia tercelat. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu jual beli ghafar. Ghafar atau tahir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Al-ghafar adalah al-muhatarah. Al-ghafar adalah al-mukhatarah, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan, sehingga termasuk ke dalam perjudian. Contoh jual beli ghafar jenis ini yaitu penjual menjual barang dengan harga 100.000, namun tidak diketahui kejelasan barang tersebut, yang menjual tanah namun ukuran tanah tersebut tidak diketahui, dan lain sebagainya. Adapun saya akan menjelaskan apa itu peran pemasaran dalam Islam. Dalam peran pemasaran memiliki peran marketing untuk mempromosikan bisnis dan produk yang dihasilkan. Bisnis tersebut baik berupa barang maupun jasa. Tujuannya adalah agar masyarakat sebagai target konsumen dari bisnis tersebut dapat mengenal produk tersebut dan meningkatkan laba bisnis dan meningkatkan penjualannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Atasi masalah konsumen yang mempunyai masalah yang ingin diatasi. Jika Anda bekerja dengan klien dalam sebuah industri tertentu, guna informasi mengenai konsumen Anda untuk mencari masalah yang bisa Anda atasi. Lakukan riset mengenai ide produk. Banyak bisnis yang mengembangkan produk bagus yang terkait dengan produk yang lain atau produk yang sukses dijual. Pikiran alasan kenapa konsumen menggunakan produk yang Anda jual. Dengan begitu, Anda mungkin bisa menyelesaikan masalah lain yang sedikit berbeda. Misalnya, konsumen Anda membutuhkan pengecas ponsel yang kuat dan tahan jika terjatuh atau terkena cuaca ekstrim. Dalam perusahaan harus melakukan tabayun, karena tabayun atau verifikasi merupakan ajaran penting dalam agama Islam yang harus kita amalkan agar sebisa mungkin terhindar dari fitnah. Pasalnya, pada zaman Rasulullah SAW hampir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena tidak adanya tabayun. Maka mengapa kita harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis agar bisnis yang kita kembangkan akan lancar tanpa adanya fitnah atau iri dengki oleh pesaing lainnya. Perlu Anda ketahui bahwasanya tabayun mempunyai arti mencari kejelasan tentang suatu hal sampai benar-benar jelas keadaannya. Tabayun sendiri juga termasuk dalam akhlak mulia karena mempunyai prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran agama Islam serta menjelaskan keharmonisan dalam pergaulan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza daratum fi sabilillahi fatabayyanu wa la tuqulu liman alqala ilaikumus salama lasta mu'minan tatahuna aradal hayatid dunya fa indallahi mahanimu kasyira kazalika kuntum min qablu famannallahu Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperangan di jalan Allah, maka telitilah cari keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu juga dalam keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah sesungguhnya Allah
meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada ayat lalu Allah telah menegaskan hukumnya yang amat pedih bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Pada ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kaum muslim untuk berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam pembunuhan. Salah satu kesempatan yang kemungkinan terjadinya pembunuhan dengan sengaja itu ialah pada waktunya terjadi peperangan dengan seseorang atau sekelompok yang tidak dikenal. Wahai orang-orang yang beriman, berhatilah kamu dalam mengambil keputusan untuk membunuh seseorang. Karena itu, apabila kamu pergi melakukan perjalanan di atas bumi, baik untuk berperangan dan atau untuk tugas apapun di jalan Allah, maka telitilah dan carilah keterangan yang pasti tentang orang yang kamu hadapi itu. Dan janganlah kamu melakukan tindakan apapun kepadanya kalau kamu ragu, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang atau siapapun yang mengucapkan salam, yakni orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Selanjutnya, apa yang maksud dengan riset? Mengapa riset pemasaran penting untuk dipelajari? Riset Islami adalah suatu metode yang Islam untuk meneliti gejala-gejala dan masalah-masalah serta mengetahui faktor-faktor penyebabnya, menganalisisnya secara teliti dan membuat suatu atau lebih pemecahannya. Karena dalam etika riset dalam Islam yaitu yang pertama, jujur tidak dusta, jujur dalam pengumpulan bahasa, pustaka, pengumpulan dalam pelaksanaan metode dan prosedur penelitian serta publikasi hasil, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan, dan jujur dengan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan kita sebagai pekerjaan kita sendiri, menjaga kelestarian hidup atau tidak memperbuat kerusakan, tidak merugikan yang lain dengan mengatur aspek dalam segi mental, fisik maupun psikologi. Riset pemasaran juga akan membantu mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah Anda maupun produk baru. Riset ini akan memberikan Anda informasi tentang pangsa pasar, sifat persaingan, tidak kepuasan pelanggan, kinerja penjualan, dan saluran distribusi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam. Kita harus bersikap ramah, sopan santun dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman saat berbelanja di tempat kita. Berikan perhatian khusus, karena hal ini yang sering dilakukan oleh orang hanyalah tentang penawaran yang diberikan, bagaimana penawaran itu dapat menarik para pelanggan, namun tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan, hal apa saja yang dia inginkan pelanggan tersebut. Ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Anda sebaiknya sebagai produsen tidak hanya mementingkan keuntungan Anda sendiri, karena pelanggan sekarang sudah memastikan kecerdasan dalam memilih produk yang akan mereka beli. Lakukan follow up pasca penjualan. Cacat kembali siapa saja konsumen yang datang ke tempat Anda dan follow up konsumen tersebut. Dan keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Seperti pusat pembelajaran lainnya yang menawarkan program menarik seperti kartu keanggotaan ataupun lainnya. Anda juga bisa menawarkan program kartu keanggotaan member kepada pelanggan Anda, berikan diskon dan bonus tertentu jika konsumen memiliki kartu keanggotaan tersebut. Dan selanjutnya, memberikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda. Bukan hanya melakukan penawaran saja, ada kalanya Anda melakukan program lainnya yang dapat menguntungkan pelanggan Anda maupun Anda sendiri. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ketika menjelaskan masalah ini, beliau berkata, setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, wajib bagi setiap muslim untuk mencintai para kekasihnya Allah, orang-orang yang beriman, dan membenci musuh-musuhnya, karena termasuk prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Adalah kewajiban setiap muslim yang mengimani akidah ini untuk mencintai orang-orang yang mengimani akidah Islam dan membenci orang-orang yang berpaling darinya. Maka seorang muslim wajib mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala semata, sebagaimana dia wajib membenci dan memusuhi orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini merupakan bagian dari agama yang dianut Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya, yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka dalam firman Allah. Qad kanat
kalakum aswatu asana fi Ibrahim walazina iz qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa ba'da bainana wayyan nakumul adawatu wal ba'da'u abadan atan suwa minnu billahi wahdah. Sungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami melepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah menyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah semata. Adapun surah yang menunjukkan kepuasan pelanggan yaitu dalam surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lan fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawihum fil amri fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Maka berkatlah rahman Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena ini itu memanfaatkan mereka dan memohonkanlah ampun untuk mereka dan bersyarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan dan cinta kasih Rasulullah SAW. Dalam bermimpi, sikap mulia Rasulullah SAW ini juga dijelaskan oleh dalam pemimpin. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ini tetap diperlakukan dengan baik, diberi pengampunan, diberi nasihat dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang penuh disiplin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar-benar datangnya dari bimbingan Allah yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa allahum muwafiq ila aqumiyati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.